Welcome to the Baseface Network. You was saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan website kami, yaitu reservasi hotel. Di mana saya akan menjelaskan bagian home, about us, dan kontak us. Nah, yang pertama bagian home. Bagian home-nya itu seperti ini. Adapun codingannya yaitu bagian metaname ini itu berfungsi sebagai kode untuk membuat website kami itu responsif di berbagai perangkat. Nah, selanjutnya bagian title Royal Hotel itu berfungsi untuk menyambungkan file CSS untuk mengatur desain halaman website. Bagian line harf-nya ini itu berfungsi untuk menyambungkan font library-nya itu display dari Google Font. Selanjutnya ada logo dan judul. Nah, yang pertama ada IMG SRC ini itu sebagai untuk menampilkan logo yang berbentuk foto. Nah, sedangkan Royal Hotelnya ini untuk membuat nama hotel kami dengan name tag H2. Nah, selanjutnya di sini ada bagian navigasinya, ada login admin, home, about, dan kontak, yaitu yang berada pada bagian atas website. Nah, ini login, terus kita ke home, about us, dan kontak us. Nah, bagian ini tadi logo ditampilkan di bagian sini dan namanya di bagian sini. Selanjutnya ada kelas banner, yaitu untuk menampilkan kata ini yang tertampilkan di sini. Spend quality holiday with us, tempat terbaik untuk istirahat dan inspirasi. Nah, kode ini untuk menampilkan yang tadi. Selanjutnya ada footer. Nah, footer di sini itu sebagai hak cipta dan untuk menampilkan slogan dari hotel kami, yaitu luxury comfort at its finest, yang tertampilkan di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke about us. Nah, di mana about us ini halaman yang menceritakan tentang hotel kami, di mana hotel kami ini itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama ada service atau pelayanan yang sangat luar biasa. Terus ada prime location atau lokasi yang strategis. Selanjutnya ada desain yang elegan atau elegan desain, dan world class amenities atau fasilitas yang kelas dunia. Dan hotel kami juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu ada hotel room atau kamar hotelnya ada dilengkapi juga dengan spa dan dining area dan bar. Bagian ini itu untuk menampilkan bagian logonya. Bagian ini juga seperti yang tadi saya jelaskan di awal sebagai navbar pada bagian atas. Selanjutnya ada ini untuk menampilkan foto hotelnya tadi, berserta deskripsinya yang bagian ini.
bagian ini tuh untuk menampilkan yang ini. Untuk menampilkan yang ini. Selanjutnya ada feature, class features. Nah, ini tuh juga untuk menampilkan gambar service berbentuk JPEG, sehingga gambarnya atau fotonya akan tertampilkan di sini. Seperti yang ini, dan ini. Fungsinya sama seperti yang ini. Nah, di codingan yang ini itu untuk menampilkan bagian ini. Bagian yang ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke fitur kontak us. Nah, kontak us ini adalah cara bagi pengunjung situs web untuk menghubungi pemilik dari hotel. Mereka bisa bertanya, memberikan masukan, melaporkan masalah, atau meminta bantuan. Nah, di sini kita dapat menginputkan nama. Misalkan namanya Fahmi Alifata, terus email, serta message atau mengirimkan pesan. Misalkan saya meminta bantuan. Contohnya seperti ini. Nah, kita kirim. Nah, otomatis pesan yang kita kirim akan masuk ke admin orang yang membuat website. Nah, di sini juga ada ditampilkan lokasi dari hotel kami, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan email dari hotel kami. Selanjutnya kita ke bagian codingan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini bagian untuk menampilkan bagian navbarnya. Nah, ini untuk menginputkan nama, email, message, dan untuk submit, untuk mengirim pesan. Ada kontak, yaitu untuk menampilkan kontak hotel kami, untuk menampilkan lokasi dari hotel kami, dan ini untuk menampilkan nomor telepon dari kontak kami dan email dari hotel kami. Nah, bagian footer ini untuk menampilkan hak cipta dan slogan dari hotel kami. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur login. Jadi, nah tampilannya itu seperti begini. Sebelum kita membuat fitur login seperti ini, harusnya kita membuat dulu database. Contohnya ini database-nya ini. Sudah saya buat. Jadi ada ID, username, dan password. Username-nya ini untuk nama-nama teman kelompok saya, dan passwordnya NIM teman-teman kelompok saya. Jadi selain dari ini, tidak ada yang bisa login sebagai admin. Nah, contohnya ini, Fahmi. Ini. Login. Nah, langsung masuk ke bagian room untuk
reservasi. Kita mengarah dulu ke sini bagian codingannya, codingan login admin. Sebelum kita coding ini, harusnya kita membuat dulu connection agar terhubung dengan database yang namanya hotel reservation. Setelah kita buat ini, kita codingkan lagi di sini. Pada bagian sini koneksi data menghubungkan aplikasi dengan database hotel reservation menggunakan kredensial username, password, server name, menangani form login. Menerima, dan ini untuk membuat koneksi, ini cek koneksi, dan ini menangani form login. Nah, setelah kita buat PHP-nya, selanjutnya kita buat form seperti tadi, seperti ini. Nah, buatnya itu di sini. Ini dia untuk codingan formnya. Setelah itu di bagian room ini untuk pelanggan memesan kamar yang mana mereka inginkan. Jadi ada luxury room, deluxe room, family room, couple room, double room, dan executive room. Terus kalau di bagian coding itu di sini. Nah, intinya di sini yaitu pada bagian define saja. Sini, di situ intinya. Jadi pada dynamic booking room ini yang di sini tombol reservasi yang dinamis, artinya parameter tipe kamar ini di URL akan berubah secara otomatis sesuai dengan tipe kamar yang sedang ditampilkan. Ini kayak seperti luxury room, dia akan ketika ditekan reserve now, dia langsung terinput luxury room. Begitu juga deluxe room, sama halnya juga dengan data price, harganya. Dan juga di sini untuk CSS bagian roomnya itu. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu setelah kita login, kita akan masuk di menu room.html, di mana menu room.html ini memperlihatkan beberapa jenis kamar atau beberapa tipe kamar. Nah, saat kita memilih salah satu kamar, kita klik reserve now, kita akan diperlihatkan form untuk mengisi data pelanggan dan berapa lama mereka reservasi kamar hotel. Untuk kodenya, yang pertama itu pastinya koneksi ke database yang bertujuan bahwa halaman dari booking.php ini terhubung dengan database untuk menyimpan dan juga mengambil data. Kemudian kode if server request method post itu memeriksa apakah form telah dikirimkan dengan metode post. Jadi fungsi dari kode ini untuk mengambil nilai dari form, yaitu seperti nama pelanggan, kemudian tipe kamar, nomor kamar, dan menyimpannya ke dalam variabel. Kemudian untuk kode SQL insert into booking kamar, nah itu bertujuan untuk membuat query SQL untuk menyimpan data pemesanan kamar ke dalam database.
Jadi fungsinya ini query akan memasukkan data pelanggan, tipe kamar, tanggal check-in dan check-out, total harga, dan metode pembayaran ke dalam tabel booking kamar. Untuk tabel booking kamar, kita bisa lihat di dalam database. Di mana terdiri dari header, ID, nama pelanggan, tipe kamar, nomor kamar, check-in, check-out, lama inap, total harga, dan juga metode pembayaran. Selanjutnya, pada kode if it is set get tipe kamar, itu bertujuan mengecek apakah ada parameter tipe kamar dalam URL. Jadi misalkan nilai dari tipe kamar diambil dan disimpan dalam variabel untuk digunakan pada input form. Selanjutnya yaitu formulir booking atau formnya yang berbentuk kode HTML. Nah, kode HTML bertujuan untuk menampilkan form untuk memasukkan data booking kamar seperti nama pelanggan dan sebagainya. Kemudian data ini akan dikirimkan menggunakan metode POST. Adapun juga CSS-nya ini juga bertujuan menata tampilan halaman dan memberikan latar belakang serta desain responsif. Nah, di kode selanjutnya yaitu script JavaScript, di mana JavaScript yaitu untuk kode ini bertujuan untuk menghitung total harga pemesanan, tipe kamar, dan juga durasi menginapnya. Jadi di sini terdiri dari beberapa tipe kamar dengan harga yang berbeda. Nah, kode JavaScript ini bertujuan untuk menghitung totalnya berdasarkan tipe kamar dan juga durasi menginap. Jadi fungsinya juga menentukan harga per kamar dari objek price berdasarkan tipe kamar yang dipilih dan juga menghitung selisih hari antara tanggal check-in dan juga tanggal check-out dan menampilkan hasilnya di form input total harga. Kemudian di script event listener itu bertujuan menambahkan interaktivitas pada form. Jadi ketika pengguna mengubah tanggal check-in dan check-out, fungsi kalkulasi total akan dijalankan dan menghitung ulang total harga berdasarkan perubahan tersebut. Dan yang terakhir seperti biasa footer yang menampilkan footer di akhir bawah halaman. Jadi misalkan saya mengisi nama pelanggan dengan tipe kamar deluxe room, misalkan dengan nomor kamarnya kita input manual, kemudian memilih tanggal reservasi. Nah, otomatis total harga akan terhitung berdasarkan lama check-in dan check-out beserta tipe kamar yang dipilih. Dan yang selanjutnya itu metode pembayaran, kita bisa memilih beberapa seperti tunai, kartu kredit, atau transfer, dan klik. Nah, setelah diklik tambah booking, halaman akan tetap di dalam form booking.php. Selanjutnya kalau di sini ada menu tombol lihat daftar booking. Di sini akan terlihat nama pelanggan yang setelah kita menginputkan data pelanggan, di sini ada tombol lihat daftar booking di bawah button tambah booking. Nah, di dalam view booking.php ini akan terlihat nama-nama atau data pelanggan yang kita inputkan tadi datanya. Adapun kodenya, di sini menggunakan kode HTML. Jadi, kode HTML ini membuat halaman web yang menampilkan daftar booking kamar
di hotel dengan 3 bagian utama, yaitu header, main, tengah, dan juga footer. Nah, bagian header seperti biasa itu berisi logo hotel dan tombol booking now untuk mengarahkan pengguna untuk melakukan pemesanan kamar baru. Kemudian di sini juga ada kode formulir pencarian. Formulir pencarian itu pada bagian main. Nah, form pencarian tersebut memungkinkan pengguna mencari booking berdasarkan nama pelanggan. Jadi ketika mengetik nama dan juga menekan tombol cari, halaman akan menampilkan hasil pencarian. Juga kode include connection PHP dengan search itu digunakan untuk menghubungkan ke database dan mencari data booking kamar. Jadi jika ada kata pencarian misalnya nama pelanggan, itu akan digunakan untuk memfilter hasil. Dan kode if result numbers dengan beberapa tabel header di sini berfungsi untuk menampilkan setiap detail booking. Nah, selain itu juga di bagian tabel data, di sini ada fitur edit dan hapus booking. Nah, penjelasan tentang edit dan hapus booking akan dijelaskan selanjutnya. Dan yang terakhir juga ada footer. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, di mana pada tampilan tersebut merupakan view booking, yang di mana ada opsi edit dan hapus. Jadi yang untuk opsi edit itu kita bisa mengedit nama pelanggan, tipe kamar, nomor kamar, tanggal check-in dan check-out, kemudian total harga dan metode pembayarannya. Jadi pada tampilan ini merupakan kode dari tampilan edit tersebut, di mana yang pertama itu menyertakan file connection PHP, di mana file ini berisi konfigurasi koneksi database seperti nama host, username, password, dan nama database. Dengan menyertakannya itu kita dapat menggunakan koneksi yang sama di banyak file. Kemudian untuk mengambil data dari database, yang ini untuk mendapatkan ID dari parameter URL dan mendapatkan data booking berdasarkan ID. Jadi script ini mengambil parameter ID dari URL untuk menentukan data mana yang akan diedit. Kemudian untuk query SQL select, ini digunakan untuk mengambil data booking yang sesuai dari tabel booking kamar. Selanjutnya itu mengisi formulir dengan data, di mana jika data ditemukan itu maka hasilnya disimpan dalam array asosiatif, dan data ini nantinya digunakan untuk mengisi nilai default di formulir edit. Selanjutnya untuk harga per malam. Jadi variabel harga per malam ini menyimpan harga per malam untuk kamar, di mana ini akan digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan tanggal check-in dan check-out. Selanjutnya untuk memproses formulir edit. Jadi pada ini kita akan mengecek apakah form yang telah disubmit itu untuk update. Jadi ketika pengguna mengirimkan formulir, maka server akan berproses data yang dikirimkan. Jadi data seperti nama pelanggan, tipe kamar, nomor kamar, check-in dan check-out, total harga dan metode pembayaran itu diambil dari formulir. Selanjutnya itu query untuk update data. Jadi query update ini digunakan untuk memperbarui data booking di database. Jadi berdasarkan ID, semua kolom yang relevan itu diperbarui dengan data baru yang dikirimkan oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke script berikutnya. Di mana pada tampilan tersebut untuk
CSS-nya itu, di mana kode CSS ini membuat tampilan lebih profesional dengan tema responsif dan desain elegan, dan di mana formulir, tombol dan elemen lainnya itu dirancang agar nyaman digunakan di berbagai perangkat. Selanjutnya itu untuk HTML-nya, dan dimana itu strukturnya menggunakan header yang bagian ini menampilkan logo dan nama hotel untuk memberikan identitas visual yang jelas. Kemudian ada form, yang dimana bagian form ini memungkinkan memungkinkan pengguna untuk mengedit informasi booking, dan semua input diisi dengan nilai default dari data yang diambil sebelumnya. Jadi selain itu formulir ini dirancang agar responsif dan user friendly. Kemudian untuk kode yang JavaScript-nya itu menggunakan pada kode function calculate total, yang dimana fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung total harga secara otomatis berdasarkan jumlah hari menginap dan saat pengguna memilih tanggal check-in dan check-out. Jadi fungsi ini akan menghitung selisih hari dan mengalihkan dengan harga per malam. Jadi itu tadi kode dari view edit. Seperti pada tampilan tersebut, ketika kita ingin mengganti tanggal check-in kita itu di tanggal, misalnya kita ambil tanggal 28, kemudian tanggal check-out-nya itu di tanggal 2, kita ingin mengupdate-nya, maka datanya akan terupdate, tanggal check-in dan check-out-nya. Kemudian untuk opsi, kita memiliki opsi hapus, yang dimana pada opsi ini ketika kita ingin menghapus, jadi ketika kita menghapus itu tidak ada pelanggan yang booking kamar. Jadi untuk kode pada hapusnya itu kita sama seperti sebelumnya untuk update, di mana kita yang menggunakan script connection PHP, di mana ini berfungsi untuk menyertakan file koneksi database ke dalam script. File ini biasanya berisi konfigurasi untuk menghubungkan PHP dengan database seperti nama host, username, password, dan nama database-nya. Kemudian untuk mengaktifkan forage key check sementara, jadi langkah berikutnya itu untuk dilakukan untuk memastikan bahwa kita dapat menghapus data yang mungkin memiliki hubungan dengan tabel lain tanpa memunculkan error. Namun penggunaan langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan inkonsistensi data. Selanjutnya itu untuk query untuk menghapus data. Jadi di baris ini script membuat query SQL itu untuk menghapus data dari tabel booking kamar berdasarkan ID yang diambil sebelumnya. Jadi perintah untuk delete from digunakan untuk menghapus data dari tabel. Selanjutnya untuk mengeksekusi query dan memberikan respon. Jadi setelah query dibuat itu script menjalankan perintah tersebut menggunakan spawn query. Jika proses penghapusan berhasil, maka pengguna akan melihat pesan data booking berhasil dihapus, kemudian diarahkan ke halaman view booking. Jadi jika terjadi kesalahan itu script akan menampilkan pesan error dari database.
Terakhir itu koneksi database, yang dimana ditutup dengan menggunakan pada script ini. Langkah ini itu penting untuk menghemat sumber daya server dan mencegah kebocoran koneksi. Jadi demikian penjelasan singkat tentang proyek UAS kami. Selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya, silahkan kirim di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.